Selamünaleyküm. Kalos Andomos Sikan. Kur'an'ın hükmüne uyduk. Bu durumda çok kan dökülecek. Sizin kanınız. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menceritakan kisah tentang Muhammad Al-Fatih, yang mana dia adalah seorang yang telah menaklukkan Konstantinopel atau yang sekarang lebih dikenal dengan nama Istanbul, Turki. Baiklah, simak video berikut ini. Bercerita tentang sejarah di mana pada saat itu tentara Kesultanan Utsmani di bawah kepemimpinan langsung oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau lebih dikenal dengan Sultan Mehmed II. Dalam masa pemerintahannya tersebut, yakni lebih tepatnya pada tahun 1453, Mehmed memiliki misi untuk menaklukkan kota Konstantinopel atau sekarang lebih dikenal dengan nama Istanbul, Turki. Sebagaimana sabda Nabi, kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin, dan pasukan yang berada di bawah komandonya adalah sebaik-baiknya pasukan. Hadis riwayat Ahmad. Yang mana pada saat itu seperti sesuatu yang mustahil untuk ditaklukkan oleh siapapun. Karena pada saat itu Konstantinopel bisa dibilang sebagai jantungnya negara Imperium Romawi. Strategi pengepungan mulai dibuat oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Ia membuat rancangan pembuatan sebuah benteng yang dapat mengamankan Selat Bosporus, sekaligus menghubungkan Kesultanan Utsmani atau Ottoman dan Eropa. Selain itu, keberadaan benteng ini juga akan menjadi pemutus suplai makanan dan perlengkapan perang serta bantuan pasukan dari Genoa di Black Sea. Lebih dari itu, ia dapat menahan dan mengawasi pergerakan logistik di Konstantinopel karena Selat Bosporus ibarat nadi utama yang mengalirkan kehidupan ke Konstantinopel. Ketika berita itu sampai ke Konstantinopel, penduduk dan pemerintahan Bizantium gempar. Konstantin IX segera memberangkatkan utusannya untuk meminta bantuan ke Venesia dan Genoa, serta meminta Gustiani, panglima perang dari Genoa yang ahli dalam peperangan benteng, untuk membantu Konstantinopel dengan penawaran bahwa ia akan diberikan sebuah pulau Limnos jika ia bersedia memimpin pasukannya di Konstantinopel. Berhari-hari hingga berminggu-minggu, benteng Bizantium tak bisa dijebol. Kalaupun runtuh maka pasukan Konstantin langsung mempertahankan celah tersebut dan cepat menutupnya kembali. Usaha lain pun dicoba dengan menggali terowongan di bawah benteng, cukup menimbulkan kepanikan kota, namun juga gagal. Hingga akhirnya sebuah ide yang terkesan anti-mainstream dilakukan hanya dalam waktu semalam. Salah satu pertahanan yang agak lemah adalah melalui Teluk Golden Horn yang sudah dirantai. Ide tersebut akhirnya dilakukan, yaitu dengan memindahkan kapal-kapal melalui darat untuk mengintai rantai penghalang. Pada saat itu Sultan Muhammad II menyiapkan lebih dari 4 juta prajurit yang akan mengepung Konstantinopel dari darat. Pada saat mengepung benteng Bizantium, banyak pasukan Utsmani yang gugur karena kuatnya pertahanan benteng tersebut. Yang berlangsung tidak kurang dari 50 hari tersebut benar-benar menguji kesabaran pasukan Utsmani, menguras tenaga, pikiran, dan perbekalan mereka. Sultan Muhammad menemukan ide yang ia anggap satu-satunya cara agar bisa melewati pagar tersebut. Sultan Muhammad melakukan dengan cara yang cerdik, yaitu ia menggandeng 70 kapal yang melintas daratan ke muara. Setelah meminyaki batang-batang kayu, hal itu dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak sampai 1 malam. Di pagi hari Bizantium kaget.
Mereka sama sekali tidak mengira Sultan Muhammad dan pasukannya menyeberangi kapal lewat jalur darat. Peperangan yang dahsyat pun terjadi. Benteng yang tersentuh sebagai simbol kekuatan Bizantium itu akhirnya diserang oleh orang-orang yang tidak takut akan kematian. Akhirnya kerajaan besar yang berumur 11 abad itu, yaitu kerajaan Bizantium atau Konstantinopel, jatuh ke tangan kaum muslimin. Peperangan itu mengakibatkan 265.000 pasukan umat Islam gugur. Pada tanggal 29 Mei 1453 Masehi, Sultan Mehmed II berhasil memasuki kota Konstantinopel. Dan sejak itulah ia dikenal dengan nama Sultan Muhammad Al-Fatih.